Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Uma Sofia. Sesuai judul, di video kali ini aku mau share ke kalian semuanya pengalaman aku pernah keguguran di usia kehamilan aku 9 minggu. Bagaimana tanda-tanda yang aku rasakan, bagaimana rasanya kuret, sampai berapa biayanya, semuanya akan aku ulas semua di video kali ini. Buat kalian semua yang sedang merasakan, buat kalian semuanya yang butuh informasi, boleh kalian simak video aku sampai akhir ya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih, selamat menonton. Sama suami aku itu pada tanggal 27 Desember tahun 2017 ya teman-teman. Di usia aku 24 tahun dan suami aku 29 tahun. Di situ kami berdua sepakat untuk tidak menunda kehamilan, tetapi pada bulan ke-7 pernikahan kami baru positif hamil. Aku baru positif hamil ya teman-teman. HPHT aku itu pada tanggal 28 Juli tahun 2018. Nah, di situ pada bulan Agustusnya aku mendapat kabar kalau orang tua aku, ibu aku itu masuk rumah sakit karena sakit ya teman-teman. Yang mengharuskan aku untuk pulang pergi 2-3 kali dalam 1 minggu untuk menunggui ibu aku di rumah sakit. Dari rumah aku ke Jepara, dari Jepara rumah aku ke tempat ibu aku dirawat itu Purwodadi Grobogan. Jarak tempuhnya itu 90 km, sekitaran 1 jam atau 1 jam lebih dari rumah. Nah, di situ jalanan Jepara ke Purwodadi itu luar biasa jelek, rusak ya teman-teman. Nah, di situ naik motor, jangankan naik motor ya, naik mobil aja itu terasa banget guncangannya. Mungkin rasanya kayak naik kuda mungkin rupanya, rasanya ya teman-teman. Nah, di situ aku jalani selama 1 bulanan menunggu ibu aku pulang pergi, seterusnya seperti itu selama 1 bulan, sampai pada akhirnya bulan September ibu aku udah dirawat di rumah. Waktu itu aku masih nunggu di rumah ibu aku di Purwodadi juga. Nah, di situ terakhir aku nunggu ibu aku itu aku tes pack di sana ya teman-teman, karena aku rasa udah lewat dari jadwal haid aku putuskan untuk tes pack di sana. Alhamdulillah hasilnya itu positif, garis 2 jelas banget, aku masih ingat waktu itu. Didampingi suami aku pagi-pagi ya teman-teman. Dan waktu itu aku senang banget waktu itu dapat 2 garis dari perjuangan aku program hamil selama 7 bulan itu ya teman-teman. Akhirnya yang dinantikan itu dijabah sama Allah. Nah, waktu itu posisi aku lagi hamil. Yang aku rasakan awal-awal kehamilan itu nggak ada sama sekali ya, cuman itu tadi pusing, nyeri punggung, karena mungkin pusingnya itu capek ya teman-teman, karena tensi aku itu biasanya cuma 90/60, 100/60. Capek aku rasa mungkin karena perjalanan dari Jepara ke Purwodadi itu jarak tempuh 90 km, jalanan yang bergelombang, naik motor 2-3 kali dalam 1 minggu selama sebulanan gitu. Jadi aku rasa wajar ya. Di situ aku masih anggap aman, kehamilan aku baik-baik aja. Meskipun aku sebenarnya itu aku dulu bidan ya teman-teman, tapi aku memutuskan untuk berhenti berkarir semenjak aku menikah dengan suami aku. Aku ingin fokus dengan rumah tangga aku, dan di situ waktu itu aku anggap aku baik-baik aja, bayi aku di dalam baik-baik aja, bayi aku kuat karena aku merasa aku masih kuat. Nah, di situ perlu digarisbawahi ya teman-teman, meskipun kitanya dalam keadaan kuat, sehat, belum tentu janin yang ada di dalam kandungan kita itu sehat juga. Nah, di situ itulah salahnya aku, salah besar aku ya teman-teman. Waktu itu karena aku rasa aku capek. Nah, di situ kakak ipar aku kebetulan ada mendatangkan tukang pijit gitu ya, tukang urut capek gitu ke rumah.
waktu itu aku udah tahu posisi aku hamil dan aku capek, pikir aku mau pijat sebentar gitu, paling nggak bagian tangan, kaki. Untuk bagian perut aku memang nggak mau, tapi salahnya aku lagi di situ, aku tengkurap. Meskipun aku hamil masih berapa minggu, aku rasa baik-baik aja di aku gitu ya. Tapi waktu itu salahnya aku tengkurap dan diurut itu teman-teman. Meskipun nggak urut perut ya, mungkin itu juga salah satu penyebab aku keguguran juga. Aku nggak tahu juga ya. Nah di situ setelah dipijit bukannya malah enak teman-teman, tapi badan aku itu makin tambah sakit, udah karuan rasanya. Aku masih mikir mungkin ini karena aku pulang pergi dari rumah ke rumah ibu gitu ya teman-teman. Nah setelah itu beberapa hari setelahnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ibu aku meninggal dunia dan tepat aku di sampingnya. Aku yang menunggu ibu aku pada posisi itu ya teman-teman. Jadi yang namanya kita sedang hamil, orang tua sakit, apalagi langsung meninggal, kita di depan mata melihat sakaratul maut orang tua kita, yang pasti aku histeris waktu itu. Aku nggak bisa mengontrol emosi aku nggak bisa mengontrol keadaan aku nangis senangis-nangisnya, dan disitulah aku merasakan kram perut yang luar biasa. Aku kabari suami aku datang. Waktu itu suami aku kerjanya di daerah Kudus. Dari Kudus ke Purwodadi, rumah ibu aku itu. Aku pun ikut pemakaman ibu aku. Pemakamannya itu dari rumah ibu ke pemakaman keluarga sekitaran 1 jam juga gitu ya teman-teman. Meskipun naik mobil waktu itu, aku ikut ambulans. Nah di situ namanya ini ya, ambulan kan pengen cepet gitu ya. Aku ikut ambulan, duduk di belakang. Nah di situ goncangan itu, perut aku tambah sakit rasanya, kramnya itu sangat benar-benar sakit lah. Tapi aku masih nganggapnya biasa. Udahlah, orang aku lagi mengantar ibu aku ke peristirahatan yang terakhir gitu kan, sebagai bukti tanda bakti aku ke orang tua gitu. Tapi semuanya aku rasakan, aku abaikan keadaan aku waktu itu, meskipun suami dari awal sudah mengingatkan jangan terlalu capek, istirahat aja di rumah, tapi aku tetap ngeyel gitu ya teman-teman. Nah di sini kesalahan aku juga, aku itu nggak nurut sama suami, padahal semenjak awal pernikahan gitu ya, ridho Allah itu tergantung ridho suami gitu ya teman-teman. Tapi ya udahlah, ambil aja pelajarannya untuk kedepannya. Nah waktu itu pulang pergi aku naik ambulans juga, dan sama goncangannya itu membuat perut aku semakin kram, sakit sampai ke hari ke-7 ibu aku meninggal. Waktu itu aku di rumah, sempat pulang juga untuk ngambil baju ganti gitu ya, padahal suami aja pulang bisa, tapi aku mau ikut pulang gitu. Waktu itu 7 hari setelah ibu aku meninggal pengajiannya, aku pulang ke rumah ya, meskipun waktu itu pikiran, kondisi, perasaan gitu ya, masih benar-benar kehilangan orang tua satu-satunya gitu ya Allah, tinggal satu-satunya udah diambil juga, padahal kan aku kondisi sedang hamil gitu, hamil cucu terakhir gitu ya teman-teman. Jadi waktu itu setelah pengajian 7 harian ibu aku pulang ke rumah ya teman-teman sama suami aku, naik motor pagi-pagi karena suami pagi-pagi itu harus langsung berangkat kerja, cutinya habis. Nah setelah suami pulang kerja, kesalahan aku lagi, aku nggak langsung istirahat, aku langsung nyuci baju. Waktu itu aku masih nyuci baju manual ya, tetap nyuci baju aku masih manual pakai tangan. Aku beres-beres kamar, beres-beres rumah, masak juga, sampai pada akhirnya jam 9 malam suami aku pulang. Sebenarnya pulangnya itu sore ya, jam setengah 6-an. Tapi berhubung ada panggilan ruqyah dari klien, suami aku peruqyah juga, terapis bekam juga, ada panggilan dan pulangnya itu baru jam 9 malam.
jam 11 malam biasa sampai kamar kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba aku rasa ada yang aneh, ada yang keluar nih kayaknya dari celana dalam aku langsung ke kamar mandi dan aku lihat, aku lap pakai tisu, ternyata aku itu keluar flek darah segaris ya waktu itu di celana dalam, dan aku lap pakai tisu, ada lagi flek darah merah segar gitu teman-teman. Dan waktu itu aku langsung kaget, dan aku pikirnya masih bisa berpikir positif, mungkin ini perdarahan implantasi plasenta, perdarahan penempelan ari-ari ke dinding rahim, aku rasa seperti itu. Aku terlalu menganggap remeh sesuatu hal yang kecil, padahal flek sekecil apapun itu harus tetap waspada ya teman-teman. Nah di situ aku bilang sama suami aku flek, dan aku bilang besok pagi aja kontrol ke rumah sakit, karena waktu itu memang aku belum sempat kontrol ke dokter ya teman-teman. Aku baru sempat cek ke bidan terdekat pada usia kehamilan aku 6 minggu dan hanya dikasih vitamin sama penambah darah aja. Waktu itu aku bilang suami aku seperti itu, oke, kita tunggu sampai pagi, mungkin sampai pagi nanti mana tahu fleknya berhenti. Mulesnya sih nggak begitu ya, mungkin aku rasa cuman kram-kram gitu aja biasa. Aku rasa memang mungkin karena masih capek. Dan di situ sampai paginya ternyata fleknya itu masih dan makin bertambah. Aku makin panik, aku pikirannya udah kemana-mana. Malam itu sebenarnya udah nggak bisa tidur karena mikir ya teman-teman, meskipun aku nganggep remeh tapi aku mikir juga gitu teman-teman. Nah paginya aku langsung sama suami ke rumah sakit terdekat jam 9 pagi. Karena di sini aku kurang informasi tentang rumah sakit mana-mana aja yang ada dokter spesialis objinnya jam berapa aja. Jadi aku langsung aja ke rumah sakit terdekat itu dari rumah, dan ternyata praktek dokternya itu baru sore jam 3-an gitu. Kami memutuskan untuk cari rumah sakit yang lain, mau ke daerah Jepara Kota tapi kayaknya terlalu jauh, akhirnya ke daerah Kudus. Dari rumah itu sekitar 30 menit. Kami ke sana, dan karena aku panik, nggak tahu kenapa aku itu menujunya ke pendaftaran, dan di situ aku dimintai surat rujukan dulu. Karena nggak ada surat rujukan, aku disuruh pulang dulu untuk ngambil atau ngurus surat rujukan ke puskesmas, ke fase pertama aku. Oke, di situ aku langsung iyain aja, aku pulang meskipun perut aku sakit dan fleknya aku rasa bertambah waktu itu. Mungkin kan kalau waktu itu aku langsung ke IGD, aku langsung ditangani ya teman-teman, karena di situ aku ngeblank semuanya. Aku hanya ke pendaftaran dan aku disuruh ambil rujukan, akhirnya aku pulang. Aku nggak jadi ngurus rujukan sama suami aku pulang untuk istirahat. Aku putusin untuk ke rumah sakit terdekat aku tadi aja, sore jam 3-an. Waktu itu perut aku itu rasanya luar biasa sakit, melebihi sakit datang bulan yang aku rasakan, karena tiap bulan memang aku haid selalu sakit ya teman-teman ya, melebihi yang aku rasakan setiap haid datang bulan itu, seperti diremas-remas, pokoknya berkali-kali lipat rasanya, dan keluar fleknya masih tetap flek darah merah gitu. Terus waktu itu aku nangis, aku panik, tapi suami aku nggak bisa apa-apa. Suami aku ikut panik juga, aku tahu itu. Meskipun menenangkan aku, tapi aku tahu suami aku itu panik juga. Nah buat kalian yang baru merasakan, jangan panik dulu ya. Kalau keluar flek langsung aja menemui ke dokter terdekat atau rumah sakit terdekat biar langsung ditangani. Waktu itu kami sama-sama panik, dan aku tunggu aja nanti sore, aku mau istirahat dulu. Aku putuskan untuk tidur dulu sebentar. Akhirnya aku bisa tidur, dan jam 3 sore aku bangun. Aku mau berangkat ke rumah sakit sama suami aku, tapi aku mau kencing dulu, mau buang air kecil dulu ke kamar mandi gitu ya teman-teman. Sekalian aku ngecek bagaimana kondisi flek aku. Waktu itu aku pipis ya teman-teman di kamar mandi, aku lap masih keluar darah. Sebelum aku siram lantainya waktu itu,
Aku lihat ke bawah dan ternyata aku lihat di bawah itu ada semacam jaringan seperti balon selaput tipis gitu, dan di dalamnya itu ada bakal calon janin aku. Udah ada berbentuk kepala, tangan, kaki, jari-jarinya pun udah ada, meskipun kecil ya. Nanti aku kasih tahu tunjuk fotonya di sini, di situ. Meskipun itu bukan foto aku ya, aku waktu itu nggak sempat ngambil HP sama sekali, nggak sempat ngabarin siapa-siapa, langsung ke rumah sakit. Dan waktu itu aku langsung nangis, sudah ada calon matanya juga dari calon janin aku itu, calon bayi aku itu. Aku ambil, aku letak di telapak tangan dan aku nangis. Aku panggil suami aku ke kamar mandi, dan kami sama-sama panik langsung memutuskan untuk ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit jam 4 sore, aku di situ langsung ke ruang tunggu dan dicek segala macam, tapi tidak dilakukan observasi atau tindakan yang lain kecuali menunggu di ruang tunggu ya teman-teman, menunggu giliran aku untuk dipanggil. Dan waktu itu jam 8 malam aku baru masuk ke ruang periksa dokter. Jam 8 malam aku baru di USG, dan aku kasih tunjuk tadi selaput jaringan yang keluar dari rahim aku tunjukkan ke dokter. Setelah dilihat di USG, kondisi rahim aku itu memang benar-benar aku keguguran ya teman-teman. Kata dokter memang di usia kehamilan 9 minggu. Dan waktu itu suami aku nanya, bagaimana baiknya dokter? Kata dokter harus dilakukan kuretase, harus dilakukan pembersihan rahim supaya kedepannya itu tidak terjadi komplikasi lain ya teman-teman. Dan waktu itu aku sama suami langsung menyetujui, dan langsung dilakukan tindakan observasi ya teman-teman. Cek darah, pemasangan infus, pemberian, dimasukkan obat pelunak untuk perasa pembukaan. Dan aku dianjurkan untuk puasa karena besok paginya jam 8 aku harus dilakukan kuretase gitu. Dan waktu itu setelah paginya jam 8 aku langsung masuk ke ruang tindakan. Aku sendiri ya, tidak didampingi sama suami aku. Mungkin kebijakan rumah sakit satu sama yang lain berbeda. Kalau rumah sakit yang aku kemarin tidak didampingi, dan waktu aku kerja dulu juga memang nggak ada yang mendampingi gitu ya kalau tindakan kuret gitu. Aku di dalam cuman sama dokter spesialis obgyn, spesialis anestesi, dan asisten dokter 2 orang perawat gitu. Waktu itu dilakukanlah aku bius total ya. Waktu itu mungkin ada pengalaman orang yang bius lokal, tapi aku bius total. Biusnya melalui infus, jadi nggak terasa sama sekali. Yang aku ingat waktu itu, aku cuman masih mendengarkan dokter anestesi itu nanya, ngantuk mbak? Sudah ngantuk mbak? Aku masih sempat jawab belum dok, tapi nggak tahu kenapa waktu itu aku langsung nggak sadar. Dan ini mengingatkan aku sama waktu aku dulu kerja ya teman-teman. Sering banget waktu kerja itu pasien-pasien kuret itu cerita sama kami ya. Di sana itu katanya efek anestesinya itu mereka itu seperti kayak merasakan mimpi gitu, sama yang aku rasakan waktu itu. Mereka itu merasakan katanya ada mimpi yang sedang berada di tempat yang sangat indah, di atas awan, di atas kebun, di taman kayak gitu. Pokoknya yang indah-indah gitu mereka mimpi di dalam tidur mereka pas efek anestesi itu. Kalau aku ya pengalaman waktu anestesinya berlangsung itu, kuretnya berlangsung itu nggak terasa sama sekali, tidak terasa sakit sama sekali. Melakukan pembiusannya tidak terasa sakit, dilakukan kuretnya pun nggak terasa sakit sama sekali. Aku hanya merasakan waktu itu mimpi, seperti mimpi. Di dalam mimpi aku itu aku berada di lorong gelap banget, sempit, gelap banget. Pokoknya di sebelah kanan kiri itu nggak ada cahaya sama sekali, nggak ada penerangan sama sekali. Aku cuma lihat di ujung sana, di ujung jauh banget di sana itu ada cahaya yang terang banget. Dan bagaimana caranya aku harus bisa sampai ke titik terang di sana, ke cahaya terang di sana. Aku lari, aku jalan, aku capek berhenti, aku harus jalan lagi sampai aku menuju ke titik sana. Dan pada akhirnya setelah itu aku mulai sadar
mulai sadar sebelah kanan kiri aku ada kakak ipar aku, ada suami aku lagi ngobrol gitu ya. Pelan aku buka mata dan aku sadar. Aku belajar duduk miring dulu ya, baik di kanan kiri, terus duduk langsung. Aku belajar berdiri, aku belajar ke kamar mandi. Setelah itu aku baru dipindah ke ruang kamar aku, kamar di rumah sakit ya, dari ruang tindakan ke ruang kamar aku. Waktu itu di sepanjang perjalanan aku naik kursi roda ya, didorong pakai kursi roda. Efeknya itu pusing setelah kuret, itu pusing banget setelah sadar dari kuret. Tapi untuk duduk nggak begitu pusing ya. Setelah itu aku pindah ke kamar, didorong pakai kursi roda. Rasanya itu mual teman-teman, di perjalanan sepanjang dari ruang tindakan ke ruang kamar itu rasanya mual banget, mual yang nggak tertahan, pengen banget muntah gitu rasanya. Dan akhirnya sampai di depan pintu kamar aku merasa pengen muntah, dan waktu itu aku langsung muntah. Tapi itu wajar karena itu efek anestesinya. Dan setelah di kamar itu ya teman-teman, setelah di ruangan kamar itu aku mulai bisa menerima kenyataan, ya Allah, jika memang kali ini Engkau belum mengizinkan aku, mengirimkan aku janin yang sehat untuk aku rawat, kirimkanlah janin yang lebih sehat dan lebih kuat di waktu yang tepat. Nah, bagi kalian yang nanya berapa habisnya, waktu itu kebetulan aku pakai asuransi kesehatan ya, aku pakai BPJS Ketenagakerjaan dari suami aku, dari kantor suami aku. Tapi waktu itu aku minta naik kelas, dari kelas 2 aku naik ke kelas VIP, dan di sana ternyata bisa ya loncat, maksudnya dari kelas 2 kan harusnya ke naik tingkat kelas 1 gitu ya, tapi itu waktu itu di rumah sakit itu aku boleh naik tingkat ke kelas VIP. Nah di situ karena aku naik kelas, jadi aku nambah biaya sendiri. Nanti aku kasih rinciannya di sini ya teman-teman, karena aku lupa. Nah waktu itu, setelah itu aku pulang dan dianjurkan dokter untuk kontrol lagi 1 minggu ke depan. Tapi waktu itu 10 hari ke depan untuk dilihat kondisi rahimnya bagaimana. Nah setelah itu nanti dikasih tahu bagaimana-nya. Dan waktu itu mungkin bagi kalian yang setelah kuret, pasca kuret nanya ya, kapan datang halangan lagi, kapan pendarahan dari kuretnya itu selesai. Kalau untuk aku sendiri, setelah tindakan kuret itu, keluar darahnya itu setelah 3 atau 4 hari itu udah selesai, udah berhenti ya teman-teman. Jadi waktu kontrol itu aku udah bersih, udah sama sekali nggak keluar darah sama sekali. Karena waktu keluar kan pasti disambungin obat gitu ya. Aku inget itu ada blood stop, aku rasa iya waktu itu. Jadi aku udah bersih waktu kontrol 10 hari itu, setelah 10 hari setelah kuret. Nah dokter bilang ini sudah rahim aku sudah bersih. Dan waktu itu aku sama suami aku itu konsul ya teman-teman, kapan baiknya aku bisa program hamil lagi, kapan aku bisa hamil lagi. Kata dokter setidaknya menunggu 3 siklus menstruasi datang, atau sekitar 3 bulan gitu. Jadi selama 3 bulan rahim aku kosong ya teman-teman. Jadi rahim itu perlu diistirahatkan dulu biar rahim kita itu kembali sehat, kembali pulih lagi. Jadi selama 3 bulan aku kosong rahimnya teman-teman. Nah buat kalian yang belum subscribe nih, subscribe-nya dulu ya, karena nanti aku bakalan bikin videonya tentang program hamil, tentang program hamil aku yang pertama dan program hamil yang kedua pasca kuretase ini. Jadi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, tekan tombol notifikasinya juga biar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya itu. Dan buat kalian yang suka video ini, kalian yang merasa video ini bermanfaat, boleh klik like-nya dan share ke teman-teman kalian semuanya, ke sosial media yang kalian semua punya. Semoga bermanfaat ya. Sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.